rada mengulang dibanding yang minggu lalu ya, pendalaman lah. Oke, saya ulang dulu ya, eh, rada cepat gitu. Eh, Kalau dari definisi awalnya ya, pokoknya intinya TI itu apa sih? Jadinya nanti ya, setelah Anda ditanya, sekarang jadi tahu TI itu apa gitu. Teknik industri itu apa? Teknik industri itu berkenaan dengan perancangan, perbaikan, install sistem. Jadi kalau saya ulang, perbedaan profesi satu dengan profesi yang lain, pertama adalah apa yang menjadi pekerjaan, tugas pekerjaannya. Ya. TI sebagaimana engineering yang lain, maka tugasnya adalah merancang, memperbaiki, ya. Yang dalam bahasa umum adalah membantu penyelesaian masalah. Ya. Penyelesaian masalah itu wujudnya ada yang perancangan, ada yang perbaikan. Nah, objeknya apa yang diperbaiki, yang dirancang, yaitu sistem integral. Nah, di mana sistem integral ini terdiri dari orang-orang, bahan-bahan, informasi, peralatan, energi, ya. Kemudian di dalam merancang memperbaiki, ya, ini yang juga menjadi pembeda atau ciri dari suatu profesi adalah eh, keilmuan yang dijadikan dasar dalam menjalankan profesi, ya. Sebagaimana engineering yang lain itu eh, keilmuannya adalah matematika dan ilmu, ya. Kalau di TI ditambah lagi dengan ilmu sosial lainnya secara bersama-sama. Ya. Tapi ini juga spesialis knowledge and skill, artinya tidak semua hal tentang matematika itu kita perlukan, tidak semua hal tentang ilmu alam kita perlukan. Jadi hanya eh, pengetahuan dan keterampilan tertentu, khusus tertentu, ya, dari matematika, ilmu alam, ilmu sosial lainnya. Ya. Mengapa kita pelajari dan kemudian menggunakan matematika, ilmu alam, dan ilmu sosial lainnya? Karena ini berkaitan dengan objek yang dikaji, yang dikerjakan. Ya. Karena kalau kita mau eh, melakukan sesuatu, ya, harus paham sesuatu tersebut. Nah, paham itu antara ya mengetahui, tahu ya, menguasai bahkan ilmu yang terkait dengan sesuatu tadi. Ya. Nah, karena sistem objek TI adalah sistem integral, di dalam sistem integral itu ada unsur manusia, maka kemudian TI menjadi eh, engineering yang juga mempelajari dan mempergunakan ilmu sosial. Kenapa? Karena di dalam objeknya ada unsur manusia. Ya. Tapi tetap dengan metode, prinsip-prinsip, dan metode analisis perancangan engineering, analisis perancangan keteknikan. Ya. Kemudian di dalam proses merancang, memperbaiki, itu ada tahapan-tahapannya. Ya. Mungkin sekarang saya baca di balik aja ya. Tahapannya apa? Mengevaluasi, eh, memprediksi, menetapkan. Ya. Nah, yang dievaluasi, ya, yang diprediksi, yang ditetapkan apa? Hasil yang diharapkan dari sistem yang dirancang tadi atau yang diperbaiki. Oke, ini sudah ya. Nah, kemudian kan pelan juga sudah kita ya, objeknya dulu supaya kita apa, bisa menjalankan tugas
ya, tugas apapun. Jadi profesi apapun supaya bisa menjalankan profesi tersebut, maka orang yang bersangkutan harus memahami dengan baik objek yang menjadi bidangnya. Ya. Seorang dokter harus memahami dengan baik sistem tubuh manusia. Ya. Nah, supaya orang TI bisa menjalankan profesinya dengan baik, maka dia juga harus memahami yang menjadi objek, ya, rancangan perbaikannya. Objeknya apa? Objeknya adalah sistem integral atau sistem, ya. Maka orang TI harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai apa itu sistem. Sekalipun istilah sistem itu sudah menjadi bahasa umum diucapkan semua orang, termasuk Anda, gitu ya. Tapi pemahamannya yang penting. Apa yang disebut sebagai sistem? Apa yang dimaksudkan sebagai sistem? Nah, karena orang TI kemudian eh, objek kajiannya adalah sistem, maka kemudian harus mempelajari secara khusus. Dan memang di TI dipelajari secara khusus, maka ada mata kuliah khusus mengenai sistem, yaitu pemodelan sistem. Kalau dulu bahkan ada analisis, ya, eh, analisis sistem, kemudian eh, analisis dan pemodelan, ya. Jadi dua mata kuliah kalau zaman dulu pernah seperti itu. Ya, sekarang tinggal pemodelan sistem. Nah, berarti kita harus paham betul, ya, ceknya, termasuk pengertiannya ini, sampai nanti kepada karakteristik. Nah, ini sekarang mulai pendalaman, ya. Karena apa? Yang disebut sebagai seorang ahli, ya, ahli apapun, ya, yang disebut sebagai seorang ahli, ahli apapun, itu artinya orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam. Orang yang punya pengetahuan sangat baik dan mendalam mengenai satu eh, sistem tertentu atau yang objeknya, objek yang menjadi bidang keahliannya. Ya. Dan nanti kita lihat, ya, atau mungkin nanti setelah ini saya coba ambilkan dulu, jelaskan dulu materi dari eh, konsep sistemnya, ya. Kalau ini kan masih secara umum ada di materi pengantar, ya. Nanti saya ambilkan dulu dari kuliah khusus mengenai sistem. Karena kondisi ini hanya disebutkan kumpulan unsur-unsur atau elemen lain yang saling berkaitan atau bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Tadi saya sebutkan yang disebut sebagai strategi apapun, ya, karena setiap apapun merupakan sebuah sistem, ya. Karena setiap sesuatu pasti merupakan kumpulan unsur-unsur, elemen-elemen, ya, yang saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, saya ini dulu, ya. Sekarang pendalaman mengenai eh, konsep sistemnya. Ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, jadi mulai dari saya akan ambil beberapa bab, tapi dari kuliah sistem, tapi singkat-singkat aja, ya. Nah,
Ya, kita balik sini dulu. Ini saya tutup aja. Nah, yang dikatakan sebagai seorang ahli, seorang pakar adalah eh, orang yang punya pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai suatu sistem tertentu. Karena apa? Karena setiap hal adalah merupakan sistem, ya. Oke, coba saya. Oke, ini sistem ya. Ya, karena ada ini kalau orang lain selama ini mungkin Anda kok di masyarakat gitu ya. Semua orang bilang sistem dan ngomong sistem tadi saya sebutkan, ya. Tapi mungkin pengertiannya tidak persis sama dengan yang dipahami orang TI. Ya. Misalnya ini orang hukum, kalau bicara sistem itu maksudnya mereka bicara seperangkat aturan, aturan. Kalau orang awam ya sistem itu bahkan sering disederhanakan hanya sistem dan prosedur gitu ya. Sistem sama dengan prosedur, sama dengan metode, sama dengan cara. Ya, kalau engineering yang lain ya sering juga diterjemahkan sih sistem itu hubungan input output gitu, sesederhana itu. Eh, eh, nah kita pakai istilah yang ini. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen atau bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Ya. Nah, kita jangan hanya hafal, ya, tapi harus mengerti. Ya. Bedanya apa hafal dengan mengerti? Kalau mengerti itu bisa mengidentifikasi. Contohnya, mungkin sebutnya minggu lalu sudah saya kasih contoh sedikit, ya. Misalnya kita bicara jangan langsung sistem ini ya, jangan langsung sistem bilangan terlalu abstrak ya kalau sistem bilangan. Kami misalnya eh, sistem pemerintahan. Ya. Kalau seseorang tidak bahwa pemerintahan itu merupakan sebuah sistem, ya. Kalau paham, ya, maka harusnya dia bisa mengidentifikasi pemerintahan adalah sebuah sistem, jadi sistem pemerintahan. Berarti pemerintahan itu merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan, berinteraksi, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, persoalannya adalah apakah mengerti atau hanya hafal? Kalau yang mengerti, yang paham, artinya harus bisa mengidentifikasi. Oke, pemerintahan adalah sebuah sistem, kumpulan elemen-elemen. Elemennya apa saja? Maka kita harus bisa menyebutkan, mengidentifikasi, menyebutkan elemennya apa saja, atau unsurnya, atau bagian-bagiannya itu apa saja. Begitu juga kalau kita mengatakan misalnya, minggu lalu juga sudah saya sebutkan, sistem atom misalnya, sistem atom, ya, sistem periodik unsur-unsur gitu ya, sistem atom. Sistem atom berarti merupakan sebuah sistem, berarti ada kumpulan elemen-elemen. Nah, paham atau tidak tergantung pada seberapa jauh kita mampu mengidentifikasi, menyebutkan elemen-elemennya itu apa saja. Kalau nggak bisa menyebutkan elemennya apa saja, berarti nggak paham sebetulnya. Begitu juga tadi, misalnya sistem pemerintahan, elemennya apa saja. Kalau nggak bisa menyebutkan, ya sebetulnya nggak paham. Atau itu pemahaman paling, pengetahuan paling bawah, hanya menghafal, ya. Karena menghafal itu apa pengetahuan paling bawah, ya. Berarti nggak paham betul, ya. Atau sistem yang lain, ya. Sistem perekonomian.
Sistem perekonomian berarti merupakan sebuah sistem, harus bisa menyebutkan elemen-elemennya. Kalau nggak mampu, ya berarti nggak paham. Nah, tapi yang harus bisa disebutkan tidak hanya elemennya, tapi juga harus bisa mengetahui, identifikasi, mengetahui elemen mana saja yang saling berinteraksi, berhubungan. Karena eh, tidak semua berhubungan kepada semua, ya. Ada sistem apa elemen tertentu berhubungan nanti dengan elemen tertentu yang lain. Ya. Beberapa elemen tertentu berhubungan dengan beberapa elemen yang lain untuk semuanya. Maka kita mengetahui itu, ya, dan tidak hanya mana yang berhubungan, tapi juga hubungannya bagaimana, interaksinya seperti apa, kerjasamanya seperti apa. Nah, ini yang perlu dimengerti supaya kemudian, jadi bisa, oh ini sebuah sistem kumulatif, suatu itu betul merupakan sebuah sistem atau tidak, terus bisa menyebutkan, mengidentifikasi, ini elemennya apa saja sih? Elemen satu apa, elemen tiga apa, elemen empat apa, elemen lima apa. Misalnya seperti itu. Kemudian harus bisa menyebutkan elemen mana saja yang terkait langsung. Apakah elemen satu dan dua, oke, udah hubungan. Elemen eh, dua dan tiga, udah hubungan. Tapi elemen dua dan lima, misalnya nggak ada, ya jangan digambarkan terkait. Terkaitnya tidak langsung. Nah, kita dinamakan, disebut memahami kalau bisa mengidentifikasi dan menyebutkan elemen-elemennya, kemudian bisa mengetahui elemen mana saja yang hubungannya langsung, ya, dan mana yang hubungannya tidak langsung, dan hubungannya seperti apa, interaksi mana. Satu atau bagian satu dengan bagian dua itu hubungannya seperti apa. Ya. Elemen dua dengan elemen empat itu hubungannya seperti apa. Ya, paham nggak? Nah, kalau nggak paham berarti ya pengetahuannya tidak sampai mendalam. Yang disebut mendalam itu sampai mengetahui hubungannya bagaimana. Dan kemudian bahwa ada hubungan antara tujuan, ya, antara tercapai tidaknya tujuan ini, elemen di dalam sistem. Karena tercapai tidaknya tujuan sangat bergantung pada interaksi antar elemen di dalam sistem. Nah, kita dikatakan mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam, sampai bisa tahu elemennya, tahu mana saja yang saling berhubungan, hubungannya seperti apa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap tercapai tidaknya tujuan sistem. Nah, ini yang perlu dipahami, pemahaman mengenai sistem, karena orang T itu objeknya sistem, maka harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai satu sistem. Bahkan sebetulnya setiap hal itu pasti merupakan sebuah sistem. Tidak ada sesuatu yang bukan sistem. Ya, kenapa? Karena sesuatu tadi pasti terunsur dari elemen-elemen dan kemudian juga berinteraksi untuk mencapai tujuan. Misalnya sistem atom. Benar nggak ada elemen-elemennya? Oh ada elemen yang namanya proton, elektron, ada yang namanya neutron, ya. Ada nggak hubungan? Oh, ada proton dengan elektron, ya. Hubungannya gimana? Maka itu yang kemudian kalau kita tahu itu dinamakan ilmu kimia, ya. Tujuannya apa? Ya keseimbangan atom itu sendiri, ya. Dan seterusnya kita ada ekosistem, sistem tata surya, sistem belajar mengajar, sistem kerja, kemudian kalau di TI, ya, tadi saya sebut sistem pemerintahan, ya, sistem perekonomian, ya, sistem pemilu, sistem pertandingan, semuanya merupakan sistem.
Maka sebetulnya yang dikatakan sebagai seorang ahli adalah orang yang punya pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai satu sistem tertentu. Dokter itu orang disebut ahli. Kenapa? Dia mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem tubuh manusia. Ya. Seseorang dikatakan sebagai seorang pakar, sebagai orang ekonom misalnya, kalau dia mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem perekonomian. Artinya tahu unsur-unsurnya apa saja dalam sistem perekonomian itu. Hubungan antara unsurnya bagaimana dan seterusnya. Ya. Oke ya, jadi itu eh, pakar adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai satu sistem tertentu. Nah, Anda kalau mau jadi seorang ahli berarti juga harus mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem tertentu. Nah, maka sebelumnya juga sudah saya tanyakan, kalau di TI sistemnya apa? Apalagi tadi semua hal adalah merupakan suatu sistem. Nah, kalau di TI pemahaman mengenai teori sistem, nah ini kalau ada definisi dan lain-lain namanya teori sistem. Orang TI bahkan juga memahami, mempelajari teori mengenai sistem itu sendiri. Yang mungkin kalau bidang lain nggak mempelajari teori sistem. Ya, kalau di TI belajar teori sistem, ya tidak hanya apa sistem apa ya, tapi teori dari sistem itu sendiri. Nah, inilah sebetulnya pemahaman mengenai teori sistem ini yang menyebabkan atau yang menjadikan orang TI itu bisa lebih fleksibel di dalam bekerja. Kenapa? Karena setiap sesuatu pasti merupakan sebuah sistem. Sehingga kemudian orang TI bisa berperan yang seperti sudah kita bahas di perkembangan ilmuwan TI, ya. Ilmu TI diterapkan di pabrik, ilmu TI diterapkan di pemerintahan, ilmu TI diterapkan di perusahaan kereta api, ya. Ilmu TI diterapkan di apa Indonesia ya Palang Merah Indonesia itu di rumah sakit. Kenapa? Karena semuanya adalah sebuah sistem, merupakan suatu sistem. Inilah yang uh, kelebihan TI yang tadi karena belajar teori sistem, ya, sehingga nanti bisa lebih uh, fleksibel kalau bekerja, apa namanya, berkarya, ya, bisa kemana-mana. Ya. Itu, nah, jadi ini orang TI belajar macam-macam, ya, belajar ekonomi, belajar statistika, belajar psikologi, ya. Orang TI belajar macam-macam bukan untuk bermacam-macam, bukan karena mau macam-macam, gitu ya. Orang TI belajar yang bermacam-macam karena objeknya memang uh, unsurnya macam-macam, ya. Unsurnya ada unsur manusia, ada unsur peralatan, ada unsur bahan-bahan, sehingga orang TI belajar macam-macam, tapi bukan untuk mau macam-macam, ya. Tapi untuk apa? Untuk supaya bisa memahami sistem yang nanti uh, apa namanya akan dia jadikan objek pekerjaan. Ya, jadi latar belakangnya itu ya. Jadi orang TI bisa fleksibel kerja di berbagai organisasi, perusahaan misalnya. Sebetulnya bukan karena mempelajari yang macam-macam tadi. Toh mempelajari yang macam-macam tadi cuma sedikit-sedikit, bahkan mungkin kulit-kulitnya saja. Tapi fleksibilitasnya itu karena mempelajari teori sistemnya. Nah, ini yang saya berikan sekarang ini berarti teori sistemnya. Setiap sesuatu pasti merupakan sistem, ya. Nah, ini saya langsung rada masuk ke sini aja, ya. Jadi saya mix ini ya materinya.
karena ini juga tadi melihat latar belakangnya, kenapa kok saya ambilkan juga dari kuliah ini? Karena dulu itu yang terkait dengan sistem itu ada dua mata kuliah. Pertama teori dasar sistem, kemudian yang kedua pemodelan sistem. Nah sekarang teori dasar sistemnya sudah nggak ada, tinggal pemodelan sistem. Sehingga mungkin pemahaman mengenai konsep sistemnya agak kurang. Jadi langsung ke pemodelan. Jadi eh, saya berikan sedikit lah karena juga apa juga terkait ya dengan kuliah pengantar ya. Karena definisi TI-nya sendiri merupakan sistem. Nah, ini supaya nyambung dengan pengantar TI-nya ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa secara umum seorang engineer itu tugasnya menjadi seorang problem solver, mampu mengatasi masalah. Ya, walaupun ada masalah-masalah khusus yang nanti solusinya berupa dirancangnya sesuatu. Ya, tapi secara umum ya problem solving. Nah, maka orang TI juga dibekali kemampuan, keterampilan, keahlian, katakanlah problem solving. Ya. Dan setiap masalah itu pasti terlingkup di dalam sebuah sistem. Masalah apapun pasti terlingkup di dalam sebuah sistem. Dan untuk dapat memecahkan suatu masalah, kita harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sistem yang melingkupi persoalan yang bersangkutan. Tadi saya sebutkan seorang ahli gitu ya, ini di paling bawah ini. Yang disebut sebagai seorang ahli atau pakar adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat baik mendalam mengenai karakteristik suatu sistem tertentu. Tadi sudah saya kasih contoh. Dokter itu seorang ahli, pakar kesehatan. Maka dia pasti mempunyai pengetahuan yang sangat baik mendalam mengenai sistem tertentu. Sistem apa? Sistem tubuh manusia. Ya, contohnya seperti itu. Nah, kita bisa dan mudah mempelajari, memahami suatu sistem apabila kita menerapkan. Nah, untuk bisa mudah memahami apa itu sistem dan bagaimana nanti penerapannya di dalam problem solving, maka orang TI harus di dalam melakukan pekerjaannya itu menerapkan kerangka berpikir kesisteman ya atau sistem approach ya, pendekatan pendekatan sistem approach ini yang harus menjadi ciri khasnya orang TI. Orang TI ciri khasnya apa? Menggunakan kerangka pikir kesisteman. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bagi orang TI kalau dihadapkan pada suatu masalah, misalnya disodori suatu kerjaan, suatu tugas, ya berarti di sana ada persoalan gitu ya. Persoalan tadi itu pasti terlingkup di dalam sebuah sistem. Ya, ini nggak usah dipusingkan dulu yang warna merah ini, ya, karena memang tadi ada dua ya. Sistem adalah kumpulan elemen-elemen, berarti sistem sebagai objek, ya, dan setiap objek merupakan sistem. Nah, tapi yang kedua, sistem sebagai kerangka pikir. Artinya apa? Sistem sebagai kerangka pikir. Pada waktu kita memikirkan sesuatu, mengamati sesuatu, menganalisis sesuatu, ya, untuk kemudian melakukan eh, mencarikan solusi kalau sesuatunya tadi di dalam sesuatu tersebut ada suatu masalah, ya, maka kita harus menggunakan kerangka pikir, metode berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan.
yang kita namakan sebagai kerangka pikir kesisteman. Apa itu kerangka pikir kesisteman? Setiap kita mengamati sesuatu, ya, maka sesuatu yang kita amati tadi harus nampak oleh kita sebagai sebuah sistem, ya. Artinya, ya, supaya nampak sebagai sebuah sistem, bagaimana? Kita harus bisa melihat bahwa setiap apa yang kita lihat itu pasti terdiri dari elemen-elemen, ya, ada unsur-unsurnya, maka kita harus berusaha bisa mengidentifikasi unsurnya apa saja, ya. Tadi kan disebut sistem pemerintahan, ya, supaya kita paham apa sistem pemerintahan, berarti kita harus mencari elemen-elemennya apa saja, ya, unsur-unsurnya apa saja. Begitu juga nanti bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan pun harus kita lihat sebagai sebuah sistem. Ya. Kalau perusahaan sebagai sebuah sistem, elemen-elemennya apa saja, unsur-unsurnya apa saja. Nah, itu cara kita berpikir. Kerangka pikir kita apa? Begitu mengamati sesuatu, sesuatu tadi merupakan sebuah sistem. Karena itu sesuatu tadi pasti tersusun dari elemen-elemen. Nah, kita harus bisa mengidentifikasinya. Elemennya apa saja. Ya. Setelah itu, sistem itu kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi. Maka kita juga harus berusaha mengetahui, mengidentifikasi, memahami elemen mana saja yang saling berinteraksi. Elemen satu dengan elemen dua hubungannya langsung atau enggak. Elemen dua dengan tiga hubungannya langsung atau tidak. Dua dengan tujuh itu satu dengan lima. Hubungannya langsung atau tidak. Jadi nanti akan ada elemen yang berhubungannya secara langsung, ada elemen yang hubungannya nggak langsung. Ya. Dan nanti juga harus dipahami hubungannya seperti apa, sifat interaksinya. Bukan sekedar mana yang saling berhubungan, tapi juga hubungannya bagaimana. Ya. Ada sesuatu yang mengikat elemen tersebut menjadi satu kesatuan, menjadi sistem. Ya. Berarti elemen-elemen tadi eh, menjadi satu kesatuan. Ada yang mengikat. Apa yang mengikat, ya? Nah, kalau di sistem perusahaan, apa yang mengikat? Kalau di sistem pemerintahan, apa yang mengikat? Sistem perekonomian, apa yang mengikat? Nah, mengikat di sini lebih kenapa elemen-elemen itu saling berinteraksi, ya? Mengapa berinteraksi dan mengapa harus berinteraksi? Nah, berinteraksinya elemen, saling berhubungannya elemen, itu karena ada tujuan. Kalau nggak mempunyai tujuan, nggak perlu interaksi. Ya, kita pun, nah, tadi kan ada contoh sistem belajar mengajar, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran berarti merupakan sebuah sistem, berarti ada unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja sih kalau sistem pembelajaran? Ya, unsurnya yang belajar, yang dipelajari, mungkin juga mengajar, mungkin sarana belajarnya, ya, alat dukung belajarnya, tempat belajarnya, itu unsur-unsurnya. Dan harus berinteraksi. Ya. Mengapa berinteraksi? Karena ada tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nggak usah berinteraksi. Berinteraksi karena untuk mencapai tujuan. Karena tercapai tidaknya tujuan bergantung pada interaksi. Ya. Kalau nggak ada interaksi, tujuan nggak tercapai. Kalau interaksi tapi interaksinya nggak bagus, tujuannya tetap mungkin nggak tercapai. Ya. Kalau pengen tujuannya tercapai dengan baik, maka harus berinteraksi, hal yang memang harus berinteraksi, dan interaksinya harus baik. Ya. Jadi yang disebut pengetahuan yang sangat baik dan mendalam tadi termasuk interaksinya seperti apa, baik atau enggak interaksinya. Ya, seperti itu, ya.
Kesatuan elemen tersebut biasanya berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, ini yang kemudian satu lagi, setiap sistem itu memiliki lingkungan. Yang disebut lingkungan adalah unsur-unsur yang berpengaruh terhadap tingkat pencapaian tujuan sistem, tapi berada di luar, jadi tidak terikat. Jadi ada unsur yang tidak terikat, tapi mempengaruhi. Ya, contohnya apa? Misalnya kita ini kan sedang menjalani suatu sistem pembelajaran, sistem belajar. Ya, nanti saya sebut elemennya apa saja yang belajar yaitu Anda, yang ngajarin yaitu saya, ya. Yang dipelajari ya yang sedang kita tayangkan ini yang dipelajari. Ada sarana belajarnya, laptop masing-masing, katakanlah jaringan internet. Nah, kalau laptop masing-masing bisa kita katakan sebagai unsur dari sistem pembelajaran. Nah, internet, penyedia apa eh, internet, layanan internet itu berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran kita, tapi berada di luar, ya. Katakanlah kita ada yang pakai Indihome, ada yang pakai Bisnet, ada macam-macam, ya. Itu berada di luar sistem pembelajaran kita, maka itu dinamakan lingkungan. Berada di luar tapi ikut berpengaruh. Hmm. Ya, ini saya lewat aja ya. Ini kan kita tidak sedang belajar pemodelan sistem. Jadi harus memiliki pengetahuan yang baik dan mendalam. Ya, itu intinya. Ya. Sekarang saya ganti. Ya. Nah, mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam. Ini sekilas saja yang ini. Mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam itu artinya, ya, kalau kita disebut paham, mengerti, itu kalau memahami, mengetahui ciri-ciri atau karakteristiknya. Apakah Anda mengenal A gitu ya? Anda disebut mengenal A dengan baik itu kalau Anda mengenali seluruh atau sebagian besar karakteristik si A, ya. Anda disebut tidak mengenal dengan baik si B kalau hanya mengenal sedikit karakteristik dari si B. Begitu. Anda mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem atau tidak. Dikatakan memiliki pengetahuan yang sangat baik dan mendalam kalau memahami sebagian besar karakteristik dari sistem yang bersangkutan. Nah, maka ini ada beberapa eh, karakteristik umum. Artinya setiap sistem itu memiliki karakteristik ini. Yang dapat saya identifikasi ada berapa ini? 9. Ya, bahwa sistem sistem apapun memiliki tujuan. Setiap sistem terdiri dari elemen-elemen pembentuknya yang membentuk satu kesatuan. Di dalam sistem ada interaksi antar elemen. Ya, terjadi proses transformasi input menjadi output. Terdapat saling ketergantungan atau intervensi antar elemen pembentuk sistem. Ini maaf ya, ini karena kuliah materi kuliah pemodelan, saya nggak jelaskan sampai mendalam. Ada semacam pembatas boundary yang tadi saya sebutkan, yang kemudian memunculkan apa yang dinamakan elemen lingkungan. Ya. Kemudian sistem bersifat terbuka terpengaruh terhadap pengaruh dari lingkungannya, memiliki mekanisme pengendalian diri. Ya. Elemen-elemen sistem tersusun secara hierarkis, kemudian adanya sinergi. Nah, ini berbagai karakteristik sistem. Semakin banyak yang Anda ketahui, ya, semakin banyak yang Anda pahami
pada satu sistem tertentu, artinya Anda memiliki pengetahuan yang baik. Semakin sedikit yang Anda ketahui, yang Anda pahami, berarti ya pemahaman Anda kurang baik. Ya. Yang minimal yang harus diketahui apa? Kalau seseorang disebut paham, ya pertama harus tahu elemen-elemen pembentuk sistem dan tujuan sistemnya. Itu minimal, ya. Tahu elemennya dan tahu tujuannya. Ya. Nah, jadi dalam kuliah itu Anda sebetulnya, ya, ini di teori sistem ya tapi ya, ini Anda itu dalam rangka supaya bisa semakin banyak karakteristik sistem yang Anda bisa pahami. Ya, ya tapi ini lewat ya. Jadi ini bab ini sebenarnya membahas ini secara detail ya. Tapi ini bukan materi pengantar ya. Ini bukan pengantar TI, ini materi pemodelan sistem ini. Intinya tadi kita balik ya ke sini dulu yang mana tadi. Oke, tadi yang di sini. Yang disebut sebagai seorang ahli atau pakar adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai karakteristik suatu sistem tertentu. Semakin banyak karakteristik yang diketahui, yang dipahami, berarti semakin pakar. Semakin sedikit karakteristik yang dipahami, semakin tidak pakar. Karakteristik apa? Nah, karakteristik ini, yang 9 karakteristik ini, ya, yang kita bahas tadi baru sampai kepada 3 poin pertama. Tujuan, elemen-elemennya, ya, kemudian interaksi, ya. Jadi baru sampai di nah, nomor 3 ya. Oke, ini terdiri elemen-elemen, kemudian yang berinteraksi, kemudian ada tujuan, ya, baru sampai di sana. Yang kemudian ini saya lewat ya, karena bukan materi pengantar TI. Karakteristik, kita lewat. Nah, ini yang kemudian setiap, oke saya tambahkan sedikit, tadi kan sistem itu objek, yang dimaksud sistem adalah objek, definisi tadi, sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu disebut objek. Artinya, kalau ada sistem ekonomi, itu mau mengkaji sistem ekonomi. Nah, itu sistem ekonomi adalah sebuah sistem. Itu sistem ekonomi sebagai objek. Ya, sistem perusahaan. Well, perusahaan adalah sebuah sistem. Ya, akan dipelajari sistem perusahaan seperti apa. Berarti perusahaan sebagai sistem objek sistem itu yang dikaji. Nah, tapi ada perspektif sistem. Ya, sistem sebagai kerangka pikir. Yang dimaksud sebagai sistem sebagai kerangka pikir adalah seperti ini. Ya, kalau kita melihat apapun yang kita lihat, apapun yang kita amati, apapun yang kita analisis, maka di dalam benak kita langsung muncul gambar sistemnya. Itu yang dimaksud. Artinya di dalam benak kita harus mencoba mengidentifikasi elemennya apa saja, elemen mana saja yang saling berinteraksi, tujuannya apa, dan bagaimana hubungan tujuan dengan interaksi antar elemen. Itu sistem sebagai kerangka pikir, ya. Dan orang TI harus memiliki kerangka pikir sisteman. Ya. Hmm. Tapi ini materi, saya balik ke pengantar ya.
Tadi kan mau menjelaskan lebih jauh mengenai eh, kerjaannya ya. Baru penjelasan ini. Nah, tadi pakar adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem tertentu. Nah, kalau kedokteran seorang dokter sistem yang menjadi objek kajiannya adalah sistem tubuh manusia, ya, ya kalau dokter hewan ya berarti sistem tubuh hewan, ya. Kalau seorang apa namanya insinyur mesin misalnya, beli mesin misalnya, ya sistemnya sistem permesinan misalnya. Maka bisa seorang montir gitu ya. Montir mengapa disebut ahli juga? Oh, karena dia mempunyai pengetahuan yang sangat baik dan mendalam mengenai sistem eh, sistem dari sebuah kendaraan misalnya. Artinya mempunyai pengetahuan yang sangat baik, baik dan mendalam karena dia bisa mengidentifikasi elemen-elemennya apa saja. Elemen mana saja yang saling terkait dan tujuannya apa. Nah, supaya orang TI juga ahli, berarti juga harus paham sistem tertentu. Walaupun pertama tadi sistem sebagai kerangka pikir. Kedua, kalau objek, ya ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Objeknya yang dipelajari orang TI ada sistem kerja, ada sistem produksi, ada sistem usaha, ada sistem industri, ya, ya ini sudah ya. Ya, ini kan elemennya apa saja? Ini elemen minimum, ya, ada interaksi, ya, kemudian ada tujuan. Tujuan bergantung pada seberapa bagus ini interaksi antar elemennya. Kemudian ada unsur lingkungan yang mempengaruhi. Ya, ini sistem kerja. Ini sudah minggu lalu ya. Saya nanti penekanannya bukan di sini. Kemudian ini sistem produksi atau sistem manufaktur. Elemennya beda lagi. Ya, bahkan ini untuk sama-sama sistem manufaktur, sama-sama sistem produksi, antara perusahaan A dengan perusahaan B sudah beda lagi. Masing-masing bisa beda. Artinya apa? Unsur-unsurnya bisa beda. Unsur mana yang saling berinteraksi secara langsung bisa beda. Ya, oke ya. Kemudian ini sistem bisnis atau sistem usaha. Ya, unsurnya beda-beda lagi. Unsur lingkungannya beda lagi. Ya, karena tujuannya juga beda begitu. Ini kalau ini sistem industri ya. Oke, ini kita lewat. Nah, sekarang balik ke yang disebut ahli berarti kalau TI yang ahli tidak berarti bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tugasnya apa? Merancang, memperbaiki, ya, menginstal, ya, mengoperasikan ini saya kasih beda ya karena kalau per definisi TI tidak ada mengoperasikan, ya, tapi dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari yaitu termasuk mengoperasikan betulnya. Nah, supaya bisa merancang, menyusun, memperbaiki, ya, berarti harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai objek, ya, objek yang dirancang, objek yang diperbaiki, yang semuanya merupakan suatu sistem. Ya. Nah, saya akan memulai dari ini. Ya, kalau merancang kan dari nggak ada menjadi ada. Ya, maka kita mulai dari yang ada dulu lah, dari yang sudah ada. Kalau dari sesuatu yang sudah ada, artinya sistem yang sudah ada, yang bisa kita lakukan apa? Memperbaiki. Ya. Maka orang TI harus bisa memperbaiki sistem. Ya. Memperbaiki itu apa? Kita memperbaiki dulu ya. Hmm.
Untuk bisa memperbaiki sebuah sistem, kita terlebih dahulu harus mengetahui seperti apa yang dikategorikan sebagai sistem yang baik. Kalau memperbaiki, berarti kita harus tahu yang disebut baik dan tidak baik itu yang seperti apa. Ya. Kalau nggak paham apa yang disebut baik, apa yang disebut sebut tidak baik, nanti ya bisa salah. Ya, di perasaan memperbaiki ternyata malah memperburuk. Ya. Berarti orang TI harus mempunyai kemampuan mengetahui, kemampuan menilai, ya, apakah sebuah sistem itu baik atau buruk, baik atau jelek. Nah, jadi menilai atau mengevaluasi, ya, berarti kalau kita ke eh, di awal definisi, nah, ini balik lagi, evaluasi, evaluate, ya, mengevaluasi supaya berarti orang TI harus mempunyai keahlian, kemampuan mengevaluasi. Mengevaluasi itu Pak, menilai, ya, atau mengetahui apakah sebuah sistem itu bagus atau jelek. Nah, sebuah sistem dikatakan baik jika mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya dengan baik. Ini, ini definisi umum, ukuran umum yang disebut sistem. Karena setiap yang baik tergantung pada tujuan. Maka kita harus tadi, karakteristik pertama yang harus diketahui dari sebuah sistem apa? Tujuan. Tujuannya apa? Kalau perusahaan tujuannya apa? Cari untung misalnya. Kalau sistem produksi tujuannya apa? Bikin produk yang baik sesuai permintaan konsumen, diselesaikan tepat waktu seperti yang dijanjikan dengan biaya serendah mungkin. Itu kalau di sistem produksi, sistem manufaktur. Kalau di sistem perusahaan, tujuannya apa? Profit setinggi-tingginya. Maka kemudian baik buruknya sebuah perusahaan dilihat dari apa? Seberapa besar profit yang didapat. Kalau profit yang didapat itu kecil, berarti tidak mampu mencapai tujuannya dengan baik, berarti bukan sistem yang baik, bukan perusahaan yang baik. Kalau perusahaannya untung besar, berarti mampu mencapai tujuannya dengan baik, berarti itu perusahaan yang baik. Ya, itu kalau di level perusahaan misalnya. Nah, tadi kan ada level sistem produksi misalnya, ada level sistem kerja, ya, dan lain-lain. Ya. Sebaliknya sistem yang tidak mampu mencapai tujuannya dengan baik dikatakan sebagai sistem yang tidak baik atau sistem yang bermasalah. Ya. Jadi pertama yang dilakukan orang TI apa? Amati, ya, identifikasi sistemnya. Ya, artinya identifikasi tujuan sistem, elemen sistem yang saling berinteraksi secara langsung. Kemudian dilihat, dievaluasi tujuannya tercapai atau tidak, ya. Seberapa jauh tujuannya tercapai. Oh, tingkat ketercapaiannya rendah. Nah, maka kemudian setelah evaluate, kemudian specify. Oh, ini sistemnya nggak bagus. Oh, ini perusahaan kondisinya nggak bagus. Itu specify. Di dalam definisi tadi, ya. Karena karenanya kriteria baik tidaknya sebuah sistem berbeda-beda menurut tingkatan atau subsistemnya. Apakah dalam konteks sistem kerja, sistem produksi, atau sistem usaha. Tadi, jadi kalau
tingkatannya perusahaan ya kriterianya bukan kualitas produk, ya. Tapi kok skupnya perusahaan ya ukurannya adalah profitabilitas. Tapi mungkin di sistem di sistem produksi bisa saja kriterianya salah satunya adalah tingkat kualitas produk, ya. Kemudian tingkat biaya produksi, ya, bisa seperti itu. Karena sistem yang baik adalah sistem yang mampu dengan baik mencapai tujuannya, maka misalnya ini sistem kerja yang baik adalah sistem kerja yang efektif, ya, atau yang apa, mampu mencapai tujuannya dengan baik, itu yang dinamakan efektif. Nah, maka orang TI harus menggunakan istilah dengan tepat. Efektif, apa itu efektif? Efektif itu mampu mencapai tujuannya dengan baik. Efektif itu tingkat ketercapaian tujuan. Ya, jadi efektif itu tingkat ketercapaian tujuan. Serta efisien. Ya, efisien itu apa? Hemat, bahasa yang lain. Ya, efisien itu hemat. Ya, hanya sedikit menghabiskan unsur masukan. Apakah bahan, tenaga kerja, waktu, ya. Atau secara umum efisiensi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ya, tujuannya apa? Nah, kemudian biayanya berapa? Jadi efisiensi. Efektivitas apa? Tingkat pencapaian tujuan. Efisiensi apa? Biaya untuk mencapai tujuan. Tingkat biaya mencapai tujuan. Itu efisiensi. Nanti ada lagi satu produktivitas. Ini orang lain juga harus tepat. Nah, ini sistem yang baik. Kok di sistem kerja apa? Ya banyak menghasilkan produk berkualitas tinggi. Ya, dalam jumlah besar serta efisien. Ya, semuanya sebetulnya efektif efisien. Cuman kan bedanya efektifnya sistem kerja berbeda dengan efektifnya sistem produksi. Ya, sistem produksi yang baik adalah sistem produksi yang mampu menghasilkan produk yang memenuhi syarat kualitas, jumlah dan waktu penyelesaian yang sudah tertentu, serta tidak menghabiskan biaya yang besar. Nah, ini contohnya ya. Sistem usaha, sistem bisnis yang baik adalah sistem bisnis yang memiliki profitabilitas tinggi sehingga dapat bermanfaat mensejahterakan seluruh unsur stakeholders. Ya, stakeholders itu ya pemegang saham, ya, tapi juga ya enggak gitu ya. Sekarang tadi kan sistem kita baru mengenali sistem yang baik, sistem yang tidak baik. Yang sistem yang tidak baik itu sistem yang bermasalah. Ya. Nah, mengapa sistemnya bisa tidak baik? Mengapa sistemnya bisa bermasalah? Itu ada unsur penyebabnya. Di antara unsur-unsur penyebab sistem tidak mencapai tujuannya, ya tidak baik, itu secara umum. Ya, hubungan antara baik tidaknya sistem, ya, karena baik tidaknya sistem dilihat dari pencapaian tujuan, sedangkan tercapai tidaknya tujuan itu bergantung pada interaksi antar unsur, maka unsur-unsur dari sistem ya saling berinteraksi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Ya. Jadi interaksi atau kerjasama antar unsur sistem merupakan prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan. Seberapa jauh tujuan yang diinginkan dapat tercapai sangat bergantung pada seberapa baik kerjasama atau interaksi antar unsur pembentuk sistem tersebut. Kalau hubungannya baik, interaksinya baik, berarti kerjasamanya baik. Tujuannya akan tercapai atau hubungannya harmonis. Makin baik atau harmonis kerjasama yang terjadi, makin baik pula pencapaian tujuan yang diinginkan.
Baik tidaknya kerjasama antar unsur yang terjadi bergantung pada kesesuaian karakteristik atau sifat dari masing-masing unsur yang bekerja sama. Sebenarnya minggu lalu sudah saya sampaikan juga ya secara sekilas. Jadi sebetulnya memperbaiki itu pada akhirnya untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki eh, tingkat ketercapaian tujuan. Tapi tingkat ketercapaian tujuan bergantung pada interaksi. Sehingga sebetulnya memperbaiki sistem itu sebetulnya adalah memperbaiki interaksi antar unsur sistem. Ya, nanti akan sampai ke sana. Ya. Memperbaiki sistem adalah memperbaiki hubungan antar unsur atau antar elemen sistem supaya menjadi lebih baik, lebih harmonis, sehingga bisa mencapai kinerja sistem yang maksimal atau mencapai tujuannya. Ya, cara memperbaiki hubungan antar elemen sistem adalah dengan mengkondisikan, mengubah, membuat elemen-elemen yang saling berhubungan tersebut memiliki sifat karakteristik yang cocok atau sesuai sehingga akan terwujud kondisi yang optimal untuk berinteraksinya elemen tersebut. Ya, sudah saya contohkan, misalnya dalam sistem kerja, ya, atau saya balik dulu ke sistem kerja tadi sudah ada ya. Ya, ini sistem kerja. Sistemnya baik atau tidak? Pertama dievaluasi. Yang dievaluasi tingkat pencapaian tujuan. Tujuannya apa? Menghasilkan produk berkualitas. Bagaimana kualitas produk yang dihasilkan? Oh, banyak yang jelek misalnya. Yang 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 jelek sampai sekian persen. Oh, berarti sistemnya nggak bagus. Berarti sistemnya bermasalah. Maka yang kita lakukan menjadi evaluasi ya. Evaluasi pertama dilihat ya. Mencapai tujuan ini gimana? Oh, rendah. Produk cacatnya sampai 20% misalnya. Oh, berarti ini sistemnya jelek buruk. Ya. Nah, dan ini pasti karena hubungan antar elemennya nggak bagus, ada yang nggak bagus. Maka kita perbaiki. Memperbaiki itu apa? Memperbaiki interaksi. Ya, maka kita dalam perbaiki itu tahapan memperbaiki harus mengidentifikasi ini mana sih yang hubungannya nggak benar. Apakah bahan dengan mesin, apakah mesin dengan pekerja, apa pekerja dengan bahan. Hubungannya nggak bagus gimana? Oh, ternyata setelah diselidiki, maka kita kumpulkan data, fakta, informasi, dianalisis, nah, untuk bisa mengetahui mana yang interaksinya nggak bagus. Oh, ternyata bahan dan mesin. Kenapa ini pahat mesinnya tidak bisa memotong bahan ini dengan baik, sehingga permukaan potongnya tidak halus, ya, dan bergerigi. Berarti hubungannya ini nggak baik. Maka kita perbaiki. Bagaimana memperbaiki? Yang diperbaiki adalah hubungan. Bagaimana supaya hubungannya baik? Dalam hal ini kita terjemahkan hubungannya baik. Ya. Nah, kalau ya ini kan setiap elemen menjalankan suatu peran. Ya, apa ini mesin itu memang tugasnya memotong bahan. Maka disebut interaksi yang baik kalau mesinnya mampu memotong bahan dengan baik. Kalau nggak sampai nggak bisa motong dengan baik, berarti interaksinya nggak bagus. Oh, diselidiki, oh ternyata benar ini interaksinya nggak bagus. Ya. Kenapa? Nah, setelah diselidiki lebih jauh, misalnya, oh pahatnya sudah nggak tajam, ya, pahatnya sudah nggak tajam, ya, sehingga nggak bisa memotong bahan dengan baik. Ya, maka bagaimana memperbaiki? Ya, buatlah pahatnya tajam lagi. Maka itu kita perbaiki. Perbaikinya gimana? Pahatnya diasah misalnya. Kalau pahatnya diasah, nanti interaksinya menjadi bagus, maka tujuan tercapai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini sudah saya eh, mana yang perbaiki ya tadi memperbaiki hubungan, mengubah, mengubahnya caranya gimana? Tadi diasah lagi pahamnya, ya.
bebannya dipasang lagi sampai pada tingkatan tertentu, ya tingkat ketajamannya sudah berubah, ya sifatnya berubah ya, maka nanti mampu berinteraksi dengan baik. Dalam perbaikan elemen-elemen yang berada dalam kondisi belum optimal, tadi contohnya bahannya ya, jika memungkinkan diubah sifat karakteristiknya, diasah, ya. Jika tidak memungkinkan, misalnya pahatnya sudah terlalu pendek, ya diasah terus nanti ya sudah terlalu pendek gitu ya. Atau memang materialnya eh, mungkin seperti pisau gitu ya. Pisau itu diasah makin lama bagian tajamnya makin hilang gitu ya. Sampai kemudian kan mungkin material baja yang betul-betul baja kerasnya itu hanya di bagian sedikit permukaan pas pinggir itu yang tajam. Makin ke dalam mungkin tajam apa kekerasannya berkurang ya, sehingga walaupun diasah tetap udah menjadi tajam gitu, justru makin gampang apa gampang terdeformasi ya. Maka jika tidak memungkinkan diubah, sudah nggak bisa diasah lagi, diganti. Itu salah satu cara memperbaiki apa, diubah sifatnya ya. Kalau nggak bisa diganti. Jika terlalu signifikan perbaikan yang harus dilakukan, wah ini pahatnya diganti, ininya diganti, ini diganti. Wah, mending apa semua diganti, diubah, yaitu seperti melakukan perancangan ulang. Kalau terlalu banyak perubahannya, itu sebetulnya sama aja dengan merancang ulang. Buat sesuatu yang baru aja. Nah, eh, ya ini contohnya ya, contoh contoh analisisnya. Waktunya udah mau habis ya. Di sebuah sistem kerja banyak menghasilkan produk cacat, ya, artinya sistemnya buruk atau sistem bermasalah. Setelah dianalisis, dievaluasi, temukan indikasi bahwa sistem dan bahan hubungannya tidak baik. Contoh tadi yang saya sampaikan, yaitu mesin yang bersangkutan tidak mampu memproses bahan sebagaimana mestinya. Analisis evaluasi lebih lanjut menemukan bahwa pahat dari mesin tersebut sudah gembul, ya, sifat ketajamannya tidak sesuai dengan yang semestinya, ya. Perbaikan sistem kerja tersebut dilakukan dengan cara mengubah sifat mesin, ya. Hal ini adalah ketajaman pahatnya, sehingga sifat ketajaman pahat tersebut kembali cocok atau sesuai dengan sifat bahan yang mau dipotong, sehingga kemudian hubungannya menjadi baik, ya. Nah, kalau nggak bisa, maka diganti, ya. Kalau yang diganti diubah terlalu banyak, rancang ulang. Nah, kok merancang itu apa? Nah, terus saya kayak ini ya. Nah, merancang berarti menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yang dirancang pasti tetap juga sistem. Ya. Merancang adalah aktivitas menetapkan elemen atau unsur-unsur apa saja yang menjadi bentuk sistem yang dirancang. Sifat atau atribut dari masing-masing elemen tersebut, elemen mana saya yang saling terkait secara langsung, ya. Kemudian sifat atau karakteristik hubungan antar elemennya seperti apa. Misalnya Anda merancang atau seseorang merancang baju. Nah, merancang baju artinya menetapkan baju bajunya tadi unsur-unsurnya apa saja, elemennya apa saja. Ada lengannya atau enggak, ada kerahnya atau tidak, ada sakunya atau tidak, ada kancingnya atau tidak. Nah, menetapkan elemen itu bagian dari merancang. Setiap merancang berarti menetapkan elemen-elemen. Merancang rumah, ya. Kamarnya kamar apa saja, ruangannya ruangan apa saja, ya. Pakai dinding atau tidak, atau hanya tiang saja. Pakai jendela atau tidak, pakai pintu atau tidak. Nah, pintunya berapa, jendelanya berapa. Nah, tetapnya ada enggak atau langsung cok saja. Itu elemen-elemen, menetapkan elemen-elemen. Jadi merancang apa saja, berarti yang dirancang sistem, merancang itu menetapkan elemen-elemen pembentuk sistemnya.
Perancang meja, komponen mejanya itu apa saja, ada lacinya atau tidak, ada kakinya atau tidak, dan seterusnya. Menetapkan sifat atau atribut, karakteristik dari elemen, misalnya tadi merancang eh, rumah ya, merancang rumah pakai pintu atau enggak, pakai jendela atau tidak. Nah, selanjutnya jendelanya yang seperti apa? Bentuknya gimana, ukurannya gimana, warnanya apa, dan seterusnya. Itu menetapkan sifat atau atribut untuk setiap elemen untuk sistem. Kemudian menetapkan mana yang saling berhubungan langsung. Merancang rumah. Ya, dalam merancang rumah, oke, ada jendela, ada pintu, ada dinding, ada atap misalnya. Nah, jendelanya hubungannya dengan pintu ataukah dengan dinding, atau dengan pintu dan dinding, atau dengan atap. Jangan salah, ada orang bikin jendela di atap, ya, misalnya seperti itu, ya. Ada, nah, pintunya di mana, ya? Ada orang bikin pintunya di atap, yaitu bunker, ya. Bunker itu pintunya di atas, ya. Bedanya seperti itu, ya. Kemudian sifat hubungan. Jadi itulah siklus ini. Jadi yang pertama adalah memperbaiki dari yang sudah itu, perbaiki. Dalam memperbaiki kita lakukan evaluasi dulu. Benar enggak memang jelek, seberapa bagus. Ya. Setelah, oh ini memang jelek, berarti bermasalah, berarti kita perbaiki. Dalam memperbaiki tadi ada tahapan-tahapannya. Ya. Sampai kemudian, oke, diperbaiki, ini diubah begini. Nah, kemudian install. Ya. Install berarti apa yang diubah tadi setelah ditetapkan kemudian direalisasi, ya. Kalau yang diubah banyak, yang diganti banyak, ya, dalam perbaikan tadi berarti dirancang ulang, merancang ulang tadi ini, ya, menetapkan elemen, menetapkan sifat atribut, menetapkan keterkaitan, ya. Yang ini bisa kita gambarkan, maka ada gambar rancangan, ya. Setelah yakin, ya, rancangan yang baru atau perbaikan itu, kita harus yakin dulu juga, harus mempunyai prediksi, ya, harus diprediksi nanti kalau beneran diubah, nanti kalau dijadikan begini begitu, hasilnya akan gimana, ya. Kalau sudah yakin baru kemudian, ya, kalau sudah yakin baru kemudian install, ya, tadi sudah install, ya, kalau sudah yakin baru install. Nih, jadi kalau sudah yakin baru install. Setelah diinstal apa? Operate, ya, operasikan, jalankan. Nah, nanti kemudian sambil terus berjalan, kita harus perbaiki lagi. Kenapa? Kok di T itu ada konsep, istilah tidak ada yang terbaik, selalu bisa dibuat yang lebih baik. Ya, there isn't the best way, there is a better way. Ya, selalu ada yang bisa lebih baik. Ya, maka dilakukan never ending improvement proses, ya, proses perbaikan yang tidak pernah berhenti, ya. Operasikan, kemudian dalam operasi itu lakukan eh, evaluasi. Dari evaluasi, oh hasilnya cuma segini, mestinya bisa tingkatkan, lakukan improvement, ya. Improvement, yakin improvement nggak terlalu banyak, ya install, operasikan lagi, evaluasi lagi, perbaiki sampai tahapan, oh perbaikannya terlalu banyak, ini diinstal ulang aja, emang dirancang ulang saja, maka dirancang ulang. Nah, sebelum rancangannya itu direalisasi harus kita prediksi hasilnya akan bagus gitu, ya. Setelah yakin baru install. Begitu ini jadinya muter, ya. Operate, improve, uh, design, install, operate, improve, desain, install, operate, dan seterusnya. Yang tadi saya katakan, uh, never ending improvement process. Ya. Tidak ada yang terbaik, selalu bisa yang lebih baik. Itu menjadi apa namanya motonya orang TI, ya. Tidak ada yang terbaik,
pasti ada yang lebih baik lagi, ya. Oke gitu. Jadi sekarang harus kebayang orang TI itu profesinya seperti apa. Profesinya menjalankan ini, bagaimana profesi itu dilakukan, berarti ada mulai dari evaluasi, berarti orang TI harus mempunyai keahlian melakukan evaluasi, ya. Nanti akan ada kuliah-kuliah di mana ada khusus mengenai evaluasi, ya. Kemudian perbaikan, ya, dan seterusnya, ya. Kira-kira itu waktunya sudah habis. Sekalipun begitu, kalau ada yang mau bertanya masih boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo. Jadi memang kalau pakai pakai ilustrasi gambar-gambar bisa aja, ya, walaupun ya kalau online gini masih tetap ada banyak keterbatasan. Kalau offline saya bisa gambar macam-macam gitu dengan waktu yang lebih singkat, ya. Kalau online gini mesti gambar-gambar ngabisin waktu gitu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada berarti kuliah selanjutnya nanti bagaimana sih improvement desain, ya, di sistem kerja. Kan tadi kok di TI ada sistem kerja yang paling levelnya paling kecil, ya, sistem kerja. Kemudian nanti ada sistem produksi atau sistem manufaktur. Kemudian ada sistem bisnis atau sistem usaha. Jadi nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana improvement desain, ya, terutama dua ini sih, improvement desain dan bagaimana teknik metodenya yang bisa kita gunakan di dalam melakukan perbaikan dan perancangan mengatasi masalah baik di sistem kerja, sistem produksi, sistem manufaktur maupun di sistem bisnis. Di kuliah-kuliah yang lain itu sebetulnya Anda mempelajari teknik metode bagaimana melakukan improvement, bagaimana melakukan desain untuk lebih baik. Oke, gitu. Sekali lagi, kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada, saya sudahi. Selamat malam. Mungkin Assalamualaikum cukup, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.